Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih, rahasia awet muda itu bukan skincare yang mahal loh, tapi satu produk ini. Sebelum itu, kita belajar dulu yuk tentang kulit. Kulit adalah organ vital pelindung terluar dan terluas yang berfungsi untuk menjaga imunitas, mensintesis vitamin D, dan mendeteksi rangsangan. Meskipun demikian, kulit juga memerlukan pelindung dari sinar UV. Apa itu sinar UV? Sinar UV atau sinar ultraviolet merupakan sinar radiasi dari matahari yang dapat menyebabkan berbagai masalah kulit. Sinar UV terdiri dari UVA, UVB, dan UVC, di mana paparan pada jam 10 pagi hingga jam 4 sore merupakan paparan paling berbahaya bagi kulit kita. Nah, beberapa bahaya paparan sinar UV antara lain ialah sunburn atau kulit rasa terbakar, photoaging, penuaan dini, dan keganasan seperti kanker kulit. Jadi, kita perlu untuk merawat kulit kita sendiri. Tujuannya untuk mencegah kulit tampak lebih kusam dan berjerawat, memperbaiki kondisi kulit dan mencegah kelainan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, sisa kotoran dan debu, dan sisa make up, dan mempertahankan kondisi kulit bebas dari kerutan, keriput, dan noda. Bagaimana caranya? Kalian pasti udah gak asing sama yang namanya sunscreen. Sunscreen atau sunblock adalah krim, gel, atau lotion pelindung kulit dari sinar ultraviolet matahari yang berfungsi seperti payung atau jaket tipis agar kulit tidak cepat rusak. Seberapa penting sih menggunakan sunscreen itu? Jadi, sunscreen bisa mengurangi kulit terbakar matahari, menurunkan risiko kanker kulit, dan mencegah penuaan dini. Kalian pasti sering baca deh, di sunscreen itu ada yang namanya SPF. Apa sih SPF? SPF atau Sun Protection Factor itu apa sih? Jadi SPF itu adalah angka yang menunjukkan seberapa lama kulit kita terlindungi dari sinar UVB. Contohnya, jika tanpa sunscreen kulit itu akan terbakar dalam waktu 10 menit. Maka dengan SPF 30, kulit baru terbakar setelah sekitar 300 menit atau 5 jam. Jadi semakin tinggi angka SPF, maka semakin lama perlindungan kulit terhadap sinar UVB. Arti dari plus-plus di SPF. Oke, jadi PA++ merupakan proteksi terhadap sinar UVA yang menyebabkan penuaan dini, flek, dan juga kerusakan kulit dalam. Plus sendiri artinya tingkat perlindungan. Jadi semakin banyak tanda plus, semakin tinggi proteksi. Contohnya PA+, merupakan proteksi lemah, PA++ proteksi sedang, PA+++ proteksi kuat, dan yang terakhir PA+++ itu proteksi sangat kuat. Ada 3 jenis sunscreen. Yang pertama adalah physical sunscreen dengan bahan aktif berupa zinc oxide, titanium dioxide. Sunscreen ini cocok untuk kulit sensitif, bekerja secara efektif setelah diaplikasikan namun sering meninggalkan white cast. Kemudian yang kedua ada chemical sunscreen dengan bahan aktif berupa octochlorine, oxybenzone, alpha-benzone, octisalat, dan juga homosalat. Sunscreen ini cocok untuk kulit berminyak. Teksturnya ringan, mudah menyerap, dan tidak meninggalkan white cast. Namun, pada beberapa bahan itu dapat menyebabkan iritasi. Dan yang ketiga itu adalah hybrid sunscreen yang mana merupakan kombinasi dari physical sunscreen dan chemical sunscreen. Sunscreen ini cocok untuk semua jenis kulit. Cara memakai sunscreen. Sunscreen harus dioleskan 30 menit sebelum beraktivitas. Gunakan sebanyak 2 ruas jari untuk wajah dan juga leher. Ulangi tiap 2-3 jam atau lebih sering apabila aktivitas kita meningkat. Dan pilihlah sunscreen yang tahan air. Untuk mengaplikasikan sunscreen jangan oles terlalu tipis karena akan menurunkan efektivitas perlindungan dari sunscreen itu sendiri. Kemudian sunblock dipakai untuk lapisan terakhir setelah memakai krim perawatan yang lain. Mitos dan fakta. Yang sering kita dengar, sunscreen itu hanya dibutuhkan saat cuaca panas. Namun faktanya, hingga 80% dari sinar UV itu dapat menembus awan. Jadi walaupun mendung maupun hujan, kulit tetap beresiko terkena kerusakan akibat UV. Karena itu, sunscreen wajib dipakai setiap hari. Terus berikutnya, sunscreen dengan SPF tinggi tidak perlu diaplikasikan ulang. Namun faktanya, berapapun SPF-nya, sunscreen itu memiliki efek 4-5 jam. Jadi pada aktivitas yang lebih tinggi, frekuensi aplikasi sunscreen harus dilakukan lebih sering. Mitos selanjutnya adalah sunscreen menyebabkan jerawat. Faktanya, memang ada sunscreen yang bisa menyumbat pori-pori.
Namun saat ini tersedia produk sunscreen yang non-komedogenik yang mana aman digunakan untuk kulit berjerawat. Jadi pilihlah sunscreen sesuai dengan jenis kulit agar tetap nyaman digunakan. Mitos lain mengatakan bahwa sunscreen menghalangi penyerapan dari vitamin D. Faktanya, walaupun sunscreen mengurangi paparan UVB, kebutuhan vitamin D itu biasanya tetap tercukupi dari paparan harian dan juga makanan. Jadi kekurangan vitamin D akibat sunscreen itu sangat jarang terjadi. Yang terakhir, ada yang percaya bahwa sunscreen itu hanya untuk orang dengan kulit terang. Namun faktanya, semua jenis warna kulit, termasuk kulit tipe gelap, itu tetap berisiko mengalami kerusakan dan juga kanker akibat dari UV karena melanin saja tidak cukup untuk melindungi. Jadi sunscreen itu tetap perlu dipakai oleh semua jenis kulit. Jangan malas pakai sunscreen ya, supaya kulit kita tetap awet muda.